Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita berkumpul di tempat ini untuk datang beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan segera mulaikan acara ibadah pada pagi hari ini. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, ku sanjung kau di tempat tinggi.
hanya Kau saja yang suci, hanya Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, jemaat-jemaat-Mu datang di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Berkati, pimpin, bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan kami bagi-Mu. Urapi setiap kami, jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Kami buka ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Semangat. Haleluya. Kita bersyukur ya saudara. Dengan kondisi keadaan dunia saat ini, tetapi kita masih punya kesempatan diberikan sama Tuhan untuk tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersyukurlah. Haleluya.
Puji Tuhan, silakan duduk. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus itu baik. Kita masih terus memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau terus mendengar Tuhan Yesus memanggil nama saya dan saudara. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kor dari grup Marta. Dipersilakan maju ke depan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Buat persembahan pujian dari ibu-ibu muda, Tuhan memberkati. Kita akan menjalankan korban persembahan. Kita angkat pujian sajeke aku nderek Gusti. Sama-sama bangkit berdiri. Buat persembahan yang diberikan sedang jemaat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Dan kita mau angkat pujian walau 1000 rebah. Kasih setia
angkat pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, mari yakini penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Menolongku, walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyang sebab Yesus sertaku. Seluruh kaum pria dari awal, mari angkat pujian ini. Seluruh kaum wanita, mari berdoa di hadapan Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan terus ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dari awal seluruh kaum wanita naikkan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan. Kaum pria, mari berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan
yakinlah bahwa Allah tetap menolong kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Tuti bawa dalam doa, saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Tuhan, pagi hari ini kami datang di bawah kaki-Mu karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami datang dengan keberadaan kami di mana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau ada buat kami, Engkau selalu Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada buat kami semua yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah Tuhan memuji-muji nama-Mu untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Inilah persembahan kami, puji-pujian menjadikan upah yang harum di hadirat Engkau Bapa. Tuhan Yesus yang memimpin pujian Tuhan, Kau berkati Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih dulu ampuni kami Tuhan yang bersalah kepada kami segala dosa-dosa kesalahan kami Tuhan. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan. Engkau yang berada, Tuhan Engkau yang melingkupi. Tuhan Yesus, Engkau sembunyikan di balik salib-Mu Bapa. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, lidah bibir hamba-Mu. Supaya Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Supaya kebenaran firman-Mu yang akan dibentangkan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami, menjadikan rema bagi kehidupan kami, menuntun kehidupan kami lebih hari lebih dekat kepadamu, lebih setia sampai akhir hidup kami Bapa. Serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan, kebahagiaan pertengahan ini sampai akhir. Hanya di dalam satu nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk kita pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah mencari Tuhan menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang semakin hari semakin dekat. Dan kita melihat tanda-tanda zaman sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, semakin digenapi dari hari ke hari. Dan kita bersyukur Tuhan telah berikan itu semua untuk kita, supaya kita berwaspada, supaya kita berjaga-jaga dan mempersiapkan diri menjelang kedatangannya yang kedua kali. Tetap setia, tetap maju terus dalam Tuhan. Penyampaian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa hari Rebu tanggal 2 Maret akan diadakan ibadah rumah tangga, ya karena sudah 1 bulan, di keluarga Bapak David dan Ibu Winda. Ya, hari Rabu ibadah rumah tangga 5:30 sore di keluarga Bapak David Ibu Winda. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita kembali belajar firman Tuhan.
Kita buka dalam 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita mau sejenak terlebih dahulu melihat latar belakang dari ayat ini, bahwa Paulus menekankan dan mengajak jemaat Korintus untuk tetap bersatu tanpa harus ada perpecahan dan perselisihan. Sebab kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya pada pasal yang pertama, ada banyak perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus tentang pengkultus individuan seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Bahwa jemaat Korintus terbagi, terpecah atau terkotak-kotak, dan mereka menyebut diri mereka dari golongan Paulus, dari golongan Kefas, dari golongan Apolos, bahkan dari golongan Kristus. Sebab hamba-hamba Tuhan ini, ya kecuali Kristus ya, hamba-hamba Tuhan ini Paulus, Apolos, dan Kefas ini adalah orang-orang yang telah melayani, yang pernah juga melayani jemaat di Korintus. Dan kita melihat bahwa Kefas atau Petrus itu rasul bagi orang Yahudi. Paulus dan Apolos adalah seorang rasul dan juga pelayan Tuhan untuk orang-orang di luar Yahudi. Mereka melaksanakan tugas setelah Yesus Kristus naik ke surga, memberitakan Injil untuk semua bangsa. Namun ada perpecahan, ada perselisihan di dalamnya, saling mendukung, ya, saling ngejokno, ya, saling mengkultus individukan pelayan-pelayan Tuhan yang mereka anggap sangat berkenan bagi hidup jemaat Korintus. Ini berbahaya. Maka dari itu saya berharap, saya berdoa jemaat Tuhan tidak mengkultus individukan atau mengidolakan hamba Tuhan tertentu. Sebab firman Allah katakan apa yang dikagumi manusia itu dibenci Allah. Oh, saya sangat ngefans dengan pendeta itu. Saya sangat tertarik dengan pendeta itu. Khotbah-khotbahnya luar biasa. Ya. Kalau saudara menyarikan dari segala khotbahnya, silahkan untuk pertumbuhan iman. Tapi kalau saudara mengkultus individukan siapapun hamba Tuhan, engkau berdosa. Saya enggak menghakimi, sebab yang layak saudara kagumi, yang layak saudara megahkan, itu hanyalah Yesus Kristus, bukan yang lain. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bisa dipakai Tuhan spektakuler, tapi bisa juga jatuh. Tapi Yesus Kristus, dia tetap spektakuler dan dia tidak pernah jatuh. Jatuh dalam dosa maksudnya, ya. Ini yang terjadi dalam jemaat Korintus. Dan kemudian Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus bahwa ini adalah jemaat yang berlimpah kasih karunia, kaya dalam segala hal dan penuh karunia. Jadi jemaat Tuhan di Korintus ini, walaupun ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa jemaat Korintus ini blegedes, ya memang, tetapi mereka itu penuh kasih karunia, kaya dalam segala hal, dan penuh karunia.
Karunia-karunia di sini adalah karunia-karunia Roh Kudus. Ada dalam jemaat Korintus, saudara bisa membaca pada ayat yang keempat sampai yang ke-9. Dan sampai pada ayat yang ke-18, Paulus mengajak jemaat Korintus kembali kepada pemberitaan tentang salib. Pemberitaan tentang salib. Pendeknya, salib Kristus adalah yang terpenting. Sebab dari dalamnya keluar segala apa yang dimiliki jemaat Korintus. Jadi salib Kristus itu yang terpenting. Sebab dari salib itu keluar segala apa yang dimiliki jemaat Korintus. Pagi hari ini juga mengajak jemaat Tuhan di Tunggul Permanu untuk kembali kita datang kepada salib itu. Di mana dari salib itu Yesus telah mengerjakan semuanya, segala sesuatu yang diperuntukkan bagi saya dan saudara dan yang sekarang kita miliki. Salib Yesus jauh lebih penting, jauh lebih utama. Dan mari kita pelajari bersama pagi hari ini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dan memang benar bagi orang-orang yang tidak mengerti, kita melihat berbagai macam cibiran tentang salib. Bagi mereka yang tidak mengerti, pemberitaan tentang salib adalah omong kosong belaka. Ya. Kita lihat berbagai macam cibiran-cibiran tentang salib, tentang Tuhan Yesus Kristus yang disalib. Ya. Bagaimana mungkin Tuhan kok mati? Bagaimana mungkin Tuhan kok mau mati? Tuhan macam apakah itu? Tuhan kok lemah? Apalagi kok Tuhan mau mempermalukan dirinya hanya memakai kolor? Ya, bukankah itu yang kita dengar? Bahkan kalau hari raya Paskah, saya lihat di media sosial, ya kan salib dikasih kain. Itu salib apa jemuran baju. Padahal lupa Anda bisa hidup karena salib. Loh, kok bisa? Tiang listrik itu bentuknya apa? Tiang jemuran bentuknya apa? Saudara bisa matematika ada tanda plus. Saudara masuk rumah sakit bawa nyung, ada ambulan. Bagaimana cibiran-cibiran Tuhan macam apa? Tuhan kok lemah? Dan lain sebagainya. Bagi mereka yang tidak mengerti, kita akan menerima cibiran-cibiran seperti itu. Ya. Tetapi ya sering juga kita melihat pertanyaan dan pernyataan merendahkan dilontarkan untuk menghina salib. Sehingga banyak orang berpikir, untuk apa Tuhan melakukan penebusan supaya manusia diselamatkan? Kan manusia diselamatkan hanya karena amal perbuatan baik, amal perbuatan baik. Saya mau katakan amal dan perbuatan baik saya dan saudara itu maaf kata kotor. Karena apa? Karena dosa. Kita melakukan amal untuk apa? Untuk menebus dosa, untuk membersihkan dosa, enggak bisa. Kita melakukan ibadah untuk membersihkan dosa, tidak bisa. Tetapi saya dan saudara melakukan amal, melakukan ibadah bukan untuk membersihkan dosa, tetapi bukti bahwa saya dan saudara sudah ditebus dan sudah dibersihkan dari dosa melalui kematian Yesus, melalui salib. Ya, kalau mereka banyak sekali menekankan amal, ibadah, perbuatan baik,
selama kita tidak mengalami penebusan Yesus, tidak dalam bingkai salib Yesus, maka semuanya itu sia-sia. Tapi saya dan saudara yang sudah ada dalam bingkai salib Yesus, perbuatan baikmu, amalmu, ibadahmu, sedekahmu, itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita sudah alami bingkai, alami penebusan salib Yesus. Bagaimana respon kita ketika kita menerima pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Ada kalanya kita langsung sontak marah, tidak terima. Tapi saya mau katakan, kita jelaskan baik-baik. Kalau enggak mau terima, berhenti. Karena apa? Akan membuang banyak energi dan waktu kita untuk mengurus sesuatu yang tidak penting. Selama kita bisa memberi penjelasan entah mereka terima atau tidak dan lain sebagainya, kalau terus memaksakan diri, lebih baik kita berhenti. Kerjakanlah yang lain untuk mengurus seperti itu. Ya. Sebab apa? Yesus pun ketika disalib, dia mengalami berbagai macam cibiran. Berbagai macam hinaan, berbagai macam olokan, tuduhan-tuduhan yang tidak ada dasar sedikit pun. Apabila dibuktikan berdasarkan hukum Taurat maupun berdasarkan hukum yang ada pada waktu Yesus alami hal yang seperti itu. Ya. Maka Paulus mencatat bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Sesuatu yang bodoh, sesuatu yang omong kosong, sesuatu yang bualan belaka bagi mereka yang tidak mengerti atau bagi mereka yang binasa. Yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Saya percaya salib Kristus menunjukkan kekuatan Allah, kemenangan Allah. Banyak orang hanya berhenti, Tuhan mati berarti dia kalah. Padahal nggak berhenti sampai di situ saudara, masih ada cerita yang lain, kisah yang lain, fakta yang lain. Bagi orang yang tidak mengerti kematian Yesus adalah suatu bentuk kekalahan, bentuk kelemahan. Ya. Bagi orang yang akan binasa yang tidak mengerti. Tetapi bagi kita itu adalah kekuatan Allah, kita yang diselamatkan oleh karena salib Yesus. Kita yang pagi hari ini duduk di tempat ini, engkau, saya dan saudara diselamatkan oleh karena salib. Salib adalah kekuatan Allah karena Allah telah menang atas Allah menang atas segala sakit penyakit. Allah menang atas segala kutuk dosa. Allah menang atas segala penderitaan. Allah menang atas segala kekalahan. Ya, dia menang atas maut, kematian kekal. Dan semua hal yang keluar dari salib untuk kebaikan saya dan saudara. Dari saliblah, maka kita akan masuk ke dalam zaman kasih karunia. Dan yang sekarang kita hidupi ini. Zaman di mana Allah sangat berkemurahan terhadap manusia. Zaman di mana Allah akan menghisapkan, memanggil sebanyak mungkin orang datang kepada kasih-Nya. Zaman di mana gereja Tuhan disempurnakan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, tanpa cacat, tanpa noda, tanpa kerut. Kita akan disempurnakan. Dan kita dapat menikmati segala kekayaan Allah dalam hidup kita. Dia juga berikan kuasanya untuk saya dan saudara. Selain disebut zaman kasih karunia, disebutkan zaman Roh Kudus.
untuk saya dan saudara. Maka dari itu kita ini sekarang menjadi orang-orang yang punya kuasa, otoritas Allah dalam diri kita. Gunakan kuasa itu. Untuk apa? Sembuhkan orang sakit, itu perintah Yesus. Usir segala setan. Siapa yang melakukan saudara dan saya? Bukan hanya yang sudah bersekolah Alkitab, sekolah teologi. Bukan, engkau diperlengkapi dengan kuasa, sembuhkan yang sakit. Usir itu segala setan. Usir itu segala kelemahan. Usir itu segala kematian. Dalam artian ya kita akan mati. Kematian ini adalah banyak orang yang menuju kepada kematian. Kalahkan. Sebab sama seperti kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita juga alami kemenangan yang daripada itu. Alami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada di sini yang mungkin merasa kecewa sama Tuhan. Ada mungkin di sini yang merasa sakit hati dengan Tuhan. Ada yang mungkin di sini merasa marah dengan Tuhan. Ya. Apakah mungkin kita sama seperti Yunus yang marah kepada Tuhan? Karena segala kekecewaan, harapan Yunus yang diharapkan daripada Tuhan ternyata berbanding terbalik hasilnya. Ya. Apabila kita kecewa, apabila kita marah kepada Tuhan, putar balik itu cerita. Sudah berapa banyak saya dan saudara mengecewakan. Sudah berapa sering kita menyakiti hati Tuhan. Sudah berapa sering kita berontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah kecewa dengan kita. Dia sama sekali tidak pernah sakit hati dengan kita. Ayo, barang siapa yang mau kecewa sama Allah, pikir 2 kali. Dan kembalikan kepada diri sendiri. Oh iya, ternyata aku ini sudah puluhan juta kali mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan gak pernah kecewa. Alasan apa yang membuat kita kecewa dengan Tuhan? Ya. Kekuatan Allah yang menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, memberkati, mengampuni, menebus, dan semuanya telah dikerjakan Yesus. Ini salib kekuatan Allah untuk saya dan saudara. Maka dari itu kita harus beritakan salib Yesus. Di mana segala sesuatu Yesus telah kerjakan untuk kita. Terlepas dari segala risiko yang akan kita hadapi. Maka dari itu pagi hari ini kita dibawa kembali untuk datang kepada salib itu. Pada Yesus Kristus sebagai penolong kita, sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Kita mengalami kekuatan Allah, mengalami kesembuhan, pemulihan, dan segala hal yang dikerjakan Yesus untuk saya dan saudara. Satu kali kelak ada seorang yang bertanya kepada saya, ini beberapa tahun yang lalu, kenapa Om Angga itu jarang mengupload khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang terkenal? Saya jawab, saya memang jarang mengupload kembali khotbah hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Tapi saya sering mendengarkan khotbah mereka. Nah, terus mengapa enggak diupload? Karena saya kenal dia, dia enggak kenal saya. Saya mati, dia enggak mungkin melayani saya. Saya sakit, dia enggak mungkin melayani saya. Kalau saya mengupload mereka terus gembala saya tahu, terus khotbah gembala saya enggak saya upload, betapa sakit hatinya. Lebih baik saya mengupload khotbah dari gembala saya dan menyebarkannya. Daripada saya mengupload ulang hamba-hamba Tuhan yang terkenal, tapi khotbah pendeta saya enggak saya upload. Karena mereka enggak pernah mendoakan saya, tapi gembala saya mendoakan saya. Saya sakit, mereka enggak datang. Saya telepon, tolong doakan, kunjungi saya. Enggak mungkin teko, lakon sopo.
Jadi saya belajar untuk menghormati gembala saya di sini. Saya dengar khotbah-khotbah gembala, pelayan-pelayan Tuhan di sini. Ya. Supaya apa? Saya tidak mengkultus individukan hamba Tuhan. Saya sama sekali jujur saja, apa ya saudara? Enggak begitu tertarik untuk mengupload khotbah si A, si B, si C. Enggak. Kalau khotbah gembala saya sendiri enggak saya upload. Karena memang saya berpikir, bagi saya, enggak tahu ya bagi saudara, punya kepentingan masing-masing. Bagi saya cukup mendengarkannya sebagai tambahan referensi firman Tuhan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Untuk apa saya mengkultuskan individu hamba Tuhan? Saya dulu sering mengkultuskan individu hamba Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan terkenal di Amerika. Ya, dulu Benny Hinn ya, wow luar biasa. Oh luar biasa. Tapi ternyata apa? Dia menggelapkan uang gereja. Dia khotbah, Tuhan melindungi. Setiap pelayanan kemana-mana bawa bodyguard. Bawa helikopter khusus digiring. Ya. Ada lagi hamba Tuhan lain, Ted Haggard. Khotbahnya luar biasa, mujizat terjadi. Dia selingkuh dengan sekretaris. Saya kultuskan itu, wah luar biasa. Ada lagi, ternyata tidak lama kemudian dia menikah dengan sesama jenis. Jadi saudara jangan ngefans dengan saya, dengan Bapak Ibu Gembala atau pendeta siapapun. Masih bisa cari. Fanslah salib Yesus. Banggakan salib Yesus. Atau saudara bisa berbagi renungan saudara sendiri tentang salib Yesus. Tentang kasih karunia keselamatan supaya orang lain pun juga mendengar berita-berita keselamatan Injil dari saudara. Sudah ada beberapa yang di sini yang berani live Instagram bawa renungan. Teman-temannya sebagian besar bukan Kristen. Lanjutkan. Ya, engkau diberikan kuasa. Manfaatkan segala teknologi yang ada. Dan sekarang kita melihat mengapa atau alasan Paulus menekankan pentingnya pemberitaan tentang salib. Kita baca ayat 22 sampai 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Siapa yang diberitakan Paulus? Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan di sini kita melihat bahwa jemaat Korintus itu terdiri dari orang Yahudi dan orang Yunani. Dua bangsa yang mendominasi jemaat di Korintus. Dan disebutkan bahwa orang Yahudi menghendaki tanda. Dia akan percaya kalau melihat tanda. Sama seperti Thomas. Aku akan percaya kalau aku sudah mencucukkan jari tanganku ke lambung atau pokoknya ke tubuh Yesus. Itu orang Yahudi. Dia mau percaya kalau ada tanda. Nah, sedangkan orang Yunani itu adalah orang-orang yang suka mencari hikmat. Menambah kepintaran, menambah wawasan, menambah hal-hal yang baru. Itu orang Yunani. Maka dari itu kita mengenal ya yang sampai sekarang filsafatnya
dipakai dalam pembelajaran di sekolah seperti antropologi, sosiologi, ada Sokrates, ada Plato, dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pintar yang muncul dari negara Yunani sana. Dan kesukaan orang Yunani mencari hal-hal yang baru. Dan mari kita lihat mengapa Paulus katakan bahwa orang Yahudi menghendaki tanda. Kita buka dalam Matius 27 ayat 42. Ini masih dalam kaitan Paulus menjelaskan pemberitaan tentang salib. Ya. Matius 27 ayat 42. Matius 27 ayat 42. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ini perkataan orang-orang Yahudi ketika Yesus disalibkan. Orang lain lebih bisa diselamatkan, masakan sendiri dia tidak bisa? Apakah dia Raja Israel? Bukankah dia mengaku-ngaku seperti itu? Ayo coba, turun dari salib, maka kami akan percaya. Jadi saya mau tanya kepada Bapak Ibu, Yesus bisa turun dari salib? Bisa. Ketika Yesus turun dari salib, apakah orang Yahudi percaya? Belum tentu. Karena apa latar belakang mereka menyalibkan Yesus? Karena benci. Bencinya luar biasa. Kalau toh Yesus turun dari salib, mujizat pun mereka saksikan, nggak percaya. Sedangkan selama pelayanan Yesus, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu berkata-kata, pendarahan sembuh, kusta sembuh. Dengan mata kepala mereka sendiri saja mereka masih menolak. Apalagi ketika Yesus turun dari salib, mujizat yang luar biasa juga akan mereka saksikan, belum tentu mereka percaya. Belum tentu mereka. Nah sekarang bagaimana kehidupan kita? Apakah kita percaya kepada Yesus baru saat kita melihat tanda? Atau kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan ketika mujizat terjadi. Dan di saat belum kita nggak bersyukur, kita nggak berterima kasih. Apakah kita hanya memuliakan Tuhan ketika kita menerima sesuatu tanda dari Tuhan? Atau di segala keadaan sekalipun doa kita belum terjawab, permintaan kita belum terkabul, permohonan kita belum sampai kepada Tuhan. Apakah saya dan saudara mau tetap bersyukur, mau tetap berterima kasih, percaya kepada Dia? Dan ini yang harus ada. Amin Bapak Ibu. Jangan hanya kita menerima tanda terus dari Tuhan. Atau sesuatu yang berwujud fisik dari Tuhan baru kita percaya. Kita minta uang, Tuhan duitku entek. Ya hari-hari ini banyak yang kehabisan uangnya, saya pun juga. Memang situasi sulit. Tapi apakah kita tidak percaya Tuhan? Atau percaya Tuhan saat kita sudah terima uang? Oh terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Atau kita pilih mengeluh, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Ketika doa kita belum dijawab. Dan dalam jemaat Korintus, juga ada orang-orang Yahudi yang sudah dimenangkan. Jadi Paulus mau mengetengahkan kepada jemaat Yahudi, jangan lagi kamu punya prinsip harus melihat tanda dulu di dalam salib. Nah, sekarang orang-orang Yunani, kisah 17 ayat 21. Jadi Paulus mengingatkan kembali, kamu dulu pernah berkata, turunlah dari salib maka aku akan percaya. Dijelaskan lagi,
Dalam 1 Korintus, jangan menghendaki tanda. Kisah 17 ayat 21 untuk orang Yunani. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal. Ini Paulus di Yunani menjelaskan juga tentang kematian dan kebangkitan Yesus, berarti berhubungan dengan salib. Awal mereka antusias mendengarkan kisah Paulus. Tapi ketika sampai kepada titik dari kebangkitan orang mati, lain kali saja aku mendengar itu. Dan disebutkan ayat yang ke-21 tadi, mereka itu hanya punya waktu untuk mendengarkan sesuatu yang baru. Dan kenapa ketika mereka mendengar kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus, mereka menolaknya? Karena itu menjadi ancaman untuk dewa berhala. Karena di Athena pada waktu Paulus melayani ada banyak orang-orang yang menyembah berhala. Sampai tertulis Allah yang tidak dikenal. Dan dari titik inilah Paulus menjelaskan Allah yang tidak dikenal inilah Yesus Kristus yang kuberita. Tetapi kita membaca kembali kepada 1 Korintus bahwa ternyata ada orang-orang Yahudi dan Yunani yang telah diselamatkan. Telah mengalami panggilan untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan ini disebutkan saudara bahwa orang Yahudi mewakili orang-orang pilihan Allah. Ya, Yahudi asli sana. Dan orang Yunani ini mewakili bangsa-bangsa di luar Yahudi. Termasuk saya. Diselamatkan. Maka dari itu Paulus mengingatkan supaya orang Yahudi dan orang Yunani yang mendiami jemaat Korintus supaya mereka tidak mempergunakan hikmat atau logika manusia dalam menerima pemberitaan tentang salib, tetapi dengan hikmat dari Allah Roh Kudus. Sebab kita melihat bahwa jemaat Korintus ini adalah jemaat yang pintar dan berpendidikan. Paulus mau menggiring jemaat Korintus supaya ketika salib diberitakan, bukan kepintaranmu, bukan berpendidikanmu untuk menilai tentang salib itu, tetapi biarlah hikmat yang daripada Roh Kudus ketika salib diberitakan itu yang menguasai kepintaran dan pendidikanmu. Karena banyak orang yang pintar, banyak orang yang berpendidikan bermain logika. Ya sama seperti tadi sudah saya sebutkan, bagaimana mungkin Tuhan kok mati, betapa lemahnya Tuhan, betapa enggak malunya itu Tuhan pakai kolor, Tuhan macam apa? Karena logikanya yang bermain. Ya, tetapi bagi kita salib Kristus, dan mari kita bisa lihat, bisa tampilkan itu PowerPoint-nya. Di slideshow ya, di view, masuk di view, terus slideshow. Sebab itu laptopnya semakin canggih, bukan lagi F5. Di toolbar view, file open, apalagi dan seterusnya, di situ ada view, pilih mulai dari awal, ya, from page 1.
Nah, kalau laptop lama cuma tinggal F5 wis muncul. Ya. Kita lihat pertukaran pada salib. Kalau bahasa ini diambil dari gereja di luar negeri sana ya. Barter of cross. Pertukaran di kayu salib. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus dikhianati, disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenaran. Mungkin saudara tidak bisa membaca ya, karena yang aslinya itu dari doa dan harapan net, tidak bisa di-download karena ada hak cipta. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan supaya kita kaya, menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Ini hikmat surgawi yang harus saya dan saudara pahami. Bahwa kematian Yesus di kayu salib, dia mungkin hanya pakai kolor, orang anggap Tuhan lemah. Justru dia mengganti kelemahan kita, mengambil keberdosaan kita, supaya kita beroleh kekuatan, supaya kita diampuni, dibebaskan, menikmati kemuliaannya, menikmati kelimpahannya, menikmati anugerahnya, menikmati keselamatannya, menikmati segala yang Yesus punya untuk saya dan saudara. Maka dari itu bermegahlah pada salib Kristus. Dan kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalib. Saudara berani memutuskan ini seperti Paulus. Ini keputusan yang berat namun penting. Paulus katakan, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Artinya Paulus tidak mau melihat jemaat di Korintus yang pintar berpendidikan sebagai patokan dalam pelayanannya. Tapi dia memutuskan hanya tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Jadi pandangan Paulus bukan lagi tertuju kepada dunia, kepada apa yang nampak, tapi kepada Yesus Kristus yang telah disalibkan, yang jauh lebih berharga nilainya dari dunia. Berani saudara putuskan hal ini? Beranikah saya dan saudara sama-sama memutus keputusan yang berat namun penting? Aduh, aku masih keduniawian nih. Aduh, aku masih perlu ini, perlu itu, perlu ini, perlu itu. Ingat, Yesus telah menyediakan semua di kayu salib. Dia telah memberikannya untuk saya dan aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalib. Dan ayat yang terakhir Galatia 6 ayat 14. Galatia 6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Siapa yang saya dan saudara megah?
Apa yang saudara dan saya megahkan dalam hidup ini? Kepandian kita, kepintaran kita, harta kita, kekayaan kita, anak kita, uang kita, prestasi kita, talenta kita. Siapa yang mau kita megahkan dalam hidup? Ada kalanya kan kita sering memegahkan anak, memegahkan harta, memegahkan talenta, kepandaian, memegahkan apa yang ada dalam dunia ini. Sekarang, apa yang saudara bisa megahkan dengan situasi seperti ini? Crazy rich mulai diketemukan bahwa mereka melakukan hal-hal yang melanggar. Omikron memukul semua dunia. Bahkan gereja, mau megahkan gereja saudara, mau megahkan pendeta. Saya pendeta, mau megahkan saudara gereja, mau megahkan pendeta. Stop, megahkan salib Yesus. Megahkan Yesus Kristus saja. Muliakan Yesus Kristus saja. Ada kalanya anak kaya disanjung-sanjung. Anak mampu memberi ini disanjung-sanjung. Istri memberi ini disanjung-sanjung. Suami diberi ini disanjung-sanjung. Kalau dipuji tidak apa-apa. Kalau disanjung-sanjung itu Pak. Pendeta, wah mujizatnya disanjung-sanjung. Akhirnya itu loh saudara yang enggak enak. Tapi ketika engkau menyanjung Yesus, memuliakan Yesus, meninggikan Yesus, sekalipun saya mengalami, saudara dan saya mengalami kesulitan hidup, tantangan hidup, kesusahan hidup, engkau tetap punya pengharapan. Engkau tidak akan goyah, enggak akan bimbang, enggak akan. Tantangan semakin sulit, keadaan zaman semakin sulit. Tetapi Pak, zaman enggak semakin. Zaman semakin sulit. Saudara tahu ya, hari Minggu depan diluncurkan gereja Metaverse. Jadi saudara nonton di laptop, mendaftarkan diri pakai barcode, di laptop saudara muncul imitasi saudara. Dan saudara bisa duduk di gereja, tanpa perlu kehadiran. Bahkan di beberapa negara Eropa yang masih kuat tentang kekristenannya, tidak diperlukan lagi pendeta saudara, tetapi robot. Jadi pendeta enggak laku, robot. Ada itu saudara bisa cari. Dan lihat pertentangan metaverse, gereja metaverse. Meta itu di luar kemampuan, verse itu alam, di luar alam. Jadi sekarang ada gereja-gereja yang di Jakarta yang kemajuan teknologinya tinggi, karena status pandemi ini, mereka hanya di rumah saja, dan mengimitasikan dirinya datang di gereja. Gerejanya palsu, namun orangnya asli. Pelayan-pelayan Tuhannya asli. Nah, makanya banyak perdebatan apakah ini pelayanan pekerjaan Tuhan atau pelayanan iblis. Ya. Namun kalau kita kembali ke Alkitab, saudara, Tuhan itu menghendaki penyembahan dalam bentuk apa? Tubuh. Di dalam Yesus pun juga membahas komunitas perkumpulan juga dalam bentuk tubuh. Tubuh siapa? Ya manusia-manusia. Apakah metaverse itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Kita tunggu saja hasilnya. Kita lihat, gereja-gereja yang maju sudah melakukan seperti itu. Apakah di Tunggul akan seperti itu?
Mau nggak saudara? Mau. Nggak kolekte, nggak perpuluhan. Nggak ono khotbah sing keras. Ya. Aku nggak teko, yang penting imitasiku muncul, mbah aku ngorok, mbah aku mangan, mbah aku di kamar mandi, yang penting aku. Tapi ingat, Tuhan menghendaki penyembahan dalam bentuk tubuh, komunitas dalam bentuk tubuh, kehadiran. Biar pemberitaan salib menjadikan kita kuat dalam hidup. Megahkan salib. Sama-sama berdiri, Tuhan memberkati kita semua. Maju terus dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Dia pelihara kita, Dia berkati kita. Dia pilih jalan salibnya untuk kita. Dan layaklah saya dan saudara berterima kasih untuk salib Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita berterima kasih untuk salib Yesus. Dia telah melakukan pertukaran di kayu salib untuk saya dan saudara. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang baru menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Haleluya. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu. Selamatkan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk salib-Mu. Haleluya. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Supaya kita dalam hidup ini tidak mengandalkan logika manusia, tidak lagi mengandalkan pemikiran perkiraan manusia, tetapi mempergunakan pikiran Kristus, mempergunakan firman-Nya sebagai standar untuk hidup kita benar di hadapan Tuhan. Menyembuh, alami kuasa bilur Yesus. Kuasa kesembuhan itu ada dalam diri kita. Haleluya. Sebelum Dia tahirkan kita dari dosa. Oh, haleluya. Begitu besar kasih-Mu hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu. Selamatkan hidupku, terima kasih.
seharusnya dihukum, namun terima kebebasan. Haleluya. Selamat kami, Engkau telah diselamatkan oleh salibnya. Oh, haleluya. Begitu besar kasih-Mu padaku. Terima kasih Allah. Terima pengampunan Allah. Terima pengampunan, pemulihan dari Yesus, kesembuhan dari Yesus, kelimpahan dari Yesus, kemuliaan dari Yesus. Haleluya. Begitu besar kebenaran dari Yesus, jadi milik kita bersama. Oh, jalan salib. Datang pada salib itu, ku datang pada salib itu, ku lihat cintanya Tuhanku. Haleluya. Ya, ku jatuh pada sana ku dapat ampun dosa. Kami datang pada salib itu Tuhan, pada salib itu kami melihat cinta-Mu yang besar. Ku lihat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada baginda, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, datang, datang, datang dengan hatimu pada salib itu. Lihat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada baginda, sana ku dapat ampun
untuk salib-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu. Kami dikuatkan dengan salib Yesus. Ada hari esok ketika kami ada dalam bingkai salib Yesus. Bahkan kehidupan kekal menjadi bagian kami bersama. Biar kami terus beritakan salib Yesus kepada mereka yang masih terhilang, supaya sama-sama menikmati anugerah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini dengan berkat dari salib Yesus yang semuanya Engkau telah kerjakan dan peruntukkan bagi kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Silakan duduk, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan jalankan persembahan yang kedua. Kita akan angkat pujian Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Serahkan persembahan jemaatmu pada siang ini, baik pertama yang kedua, 1/10 yang jemaat kembalikan berdasarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Belum tutup dalam doa, nanti latihan pujian grup pria, ya, kaum pria tinggal untuk latihan pujian. Dan acara-acara gereja ya berjalan terus, Kamis ya ibadah tengah minggu,
minggu pertama adalah tanggal 6 Maret kita kerjakan bersama-sama ibadah disertai perjamuan kudus ya. Kita pakai atas putih bawah hitam sudah menjadi keputusan ya. Kita bawa di dalam doa ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, saya kira yang lain tidak ada. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Menaikkan syukur kepada Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan ibadah siang ini, awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan memberkati hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu ya Tuhan. Bersama-sama sempat berdoa kasih-kasih kami yang masih ada dalam kesehatan yang terganggu, seperti yaitu Ibu Nur Ngayati, seperti Kosyang, seperti yaitu dari kami Fani, Tuhan yang memulihkannya. Baik, oh haleluya Tuhan. Pak Depri yang lain-lain Tuhan kau tolong ya Bapak. Ibu Gembala kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus kau tahu semuanya ya Bapak. Terima kasih, yang lainnya Tuhan tahu dan Tuhan yang mengerti semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya dipulihkan dalam kehidupan Bapak Hendrik, kami serahkan dalam tangan Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, bentar berlatih pujian kaum pria, bentar selesai kami pulang. Allah menyertai bungkus kami dengan darah Kristus dan kembalikan di hari-hari mendatang untuk kami beribadah seperti yang kami kerjakan siang ini ya Bapak. Berkati rumah tangga jemaat, berkati pekerjaan jemaat-Mu ya Bapak. Berkati keperluan jemaat-Mu, kebutuhannya ya Bapak. Berkati pergumulannya jemaat-Mu masing-masing ya Bapak. Rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Ucapan syukur yang kami naikkan kehadirat-Mu pada siang ini ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah ini menjadi bagian kami jemaat-Mu di Tunggul Permanu. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub. Kami serahkan dalam tangan Kau dan kami memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri pada saat yang ini ya Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati pada saudara dan saya.